Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sylvia Durcika Masko dengan NIM B1D1222036 dari Program Studi D4 Teknologi Laboratorium Medis Fakultas Teknologi Kesehatan Universitas Medaiski Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan kedudukan bahasa. Bahasa adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, ialah keinginan untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan sistem perlambangan bahasa. Perkembangan bahasa lisan dan tulisan berbeda-beda antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya. Bahasa merupakan salah satu unsur kultural universal yang dikembangkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk berkomunikasi dengan orang lain. Berdasarkan pengertiannya, bahasa ialah sistem perlambangan yang digunakan secara timbal balik yang berbentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia. Fungsi utama bahasa ialah untuk memenuhi kebutuhan komunikasi antar sesama manusia. Menurut para ahli bahasa, meskipun binatang mempunyai kemampuan menggunakan simbol atau tanda untuk berkomunikasi, tetapi sistem komunikasi tersebut bukan merupakan bahasa. Dibandingkan dengan binatang, manusia bisa mempertukarkan ucapan melalui bahasa untuk berinteraksi dengan sesamanya. Bahasa ialah alat komunikasi yang paling dasar yang dimiliki manusia melalui kemampuan alaminya untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena sejak anak-anak, kemampuan pertama yang diajarkan oleh orang tua kepada anaknya ialah kemampuan berkomunikasi dengan orang lain, seperti ayah, ibu, kakak, atau adik. Pada awalnya, bahasa yang diajarkan orang tua pada anak-anak belum berbentuk kosakata yang kompleks, namun gerak tubuh dan mimik wajah yang mudah dimengerti oleh bayi. Lambat laun, individu mulai belajar bagaimana mengucapkan suatu kata dan merangkai kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang diucapkan secara lengkap. Dalam buku Ensiklopedi Ilmu Sosial dijelaskan bahwa terdapat 3 unsur yang menunjukkan bahwa bahasa begitu terkait dengan perkembangan budaya, yaitu yang pertama, bahasa sebagai unsur budaya, yang kedua, bahasa sebagai penanda stratifikasi sosial, dan yang ketiga, bahasa sebagai simbol budaya suku bangsa. Fungsi bahasa. Di antara ciptaan Tuhan lainnya, manusia ialah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Hal tersebut disebabkan oleh karena manusia memiliki akal budi yang digunakan dalam kehidupan manusia. Salah satu contoh penggunaan akal budi manusia ialah diciptakannya bahasa oleh manusia. Bahasa pada hakikatnya berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu dan masyarakat. Sistem kebudayaan memerlukan sarana komunikasi yang tidak hanya dapat memberi nama pada berbagai unsur dalam kehidupan manusia. Bahasa mempunyai fungsi untuk mengungkapkan kepercayaan dan pengertian dalam bentuk lambang yang dapat dipahami dan ditafsirkan orang lain. Menurut Erkasier, bahasa ialah suatu sistem simbol yang membedakan manusia dengan binatang. Menurut Kasier, manusia dilengkapi dengan akal, sedangkan binatang memiliki sistem efektor dan reseptor tertentu yang berfungsi sebagai alat menerima rangsang dan bereaksi dengan hewan lainnya. Sebaliknya, manusia memiliki satu sistem komunikasi yang memungkinkannya berhubungan dengan sesamanya, yakni sistem simbol yang disebut dengan bahasa. Oleh karena itu, manusia yang merupakan satu-satunya makhluk hidup yang bisa mengucapkan kata dan berinteraksi dengan sesamanya melalui bahasa karena manusia dilengkapi dengan akal dan kebudayaan untuk menciptakan bahasa sebagai sistem komunikasi. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa negara berarti bahasa Indonesia adalah bahasa resmi. Dengan begitu, bahasa Indonesia harus digunakan sesuai dengan
kaidah, tertib, cermat, dan masuk akal. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Kedudukan pertama dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam Naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Mulai saat itu, dipakailah bahasa Indonesia dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Kedudukan kedua dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak. Maka, materi pembelajaran yang berbentuk media cetak juga harus berbahasa Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan menerjemahkan buku-buku yang berbahasa asing atau menyusunnya sendiri. Cara ini akan sangat membantu dalam meningkatkan perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Kedudukan ketiga dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu, hendaknya diadakan penyeragaman sistem administrasi dan mutu media komunikasi massa. Tujuan agar isi atau pesan yang disampaikan dapat dengan cepat dan tepat diterima oleh masyarakat. Yang kelima, bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Kedudukan keempat dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah maupun media cetak lainnya. Karena sangatlah tidak mungkin bila suatu buku yang menjelaskan tentang suatu kebudayaan daerah ditulis dengan menggunakan bahasa daerah itu sendiri dan menyebabkan orang lain belum tentu akan mengerti. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you